Hai Bunda, Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Yumi Apriandi. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang promil aku yang Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah aku berhasil mendapatkan garis 2 dan sekarang aku sedang hamil. Alhamdulillah ya Allah. Semua ini atas kehendak Allah, mungkin memang sudah waktunya, tapi di sini juga aku berusaha ikhtiar dengan promil aku yang promilnya secara alami. Mungkin juga bisa bunda-bunda semuanya lakukan, semoga juga berhasil seperti aku. Jadi di sini disclaimer dulu, semuanya itu tergantung Allah, semuanya adalah kehendak Allah. Jadi kita manusia hanya bisa berikhtiar ya. Ini aku bukan bilang karena promil aku berhasil. Ini hanya mungkin perantaranya Allah. Aku memang harus menjalankan promil ini gitu. Karena sebelum-belumnya aku sudah melakukan banyak promil ternyata belum berhasil juga gitu. Oke, yang video terakhir aku pernah bikin video promil aku dengan menggunakan alat tes ovulasi untuk membantu promil aku untuk mengatur hubungan suami istri aku gitu. Ternyata selama 2 bulan aku menggunakan tes ovulasi itu menentukan kapan waktunya untuk berhubungan, ternyata tidak juga berhasil. Akhirnya di situ suami aku menyarankan, ayo kita ke dokter, coba kita promil ke dokter, takutnya dari salah satu kita itu ada yang bermasalah. Aku pikir kalau ke dokter mungkin butuh biaya yang mahal, kita harus megang uang sekitar misalkan gitu ya, setidaknya itu 10 juta lah kita harus pegang uangnya gitu. Dan aku saranin ke suami, ayo kita coba gimana, kita nggak usah ke dokter dulu, kita coba hidup sehat dulu selama 3 bulan. Kalau memang selama 3 bulan itu kita tidak juga berhasil hamil, mungkin memang jalannya kita harus promil ke dokter gitu. Ya udah kita coba dari bulan Mei kita nyoba hidup sehat. Awalnya sama ya, hidup sehat itu seperti rajin olahraga, terus tidur nggak begadang, terus untuk makanan juga kita atur yang sehat-sehat gitu. Kita tanpa tepung-tepungan. Tepung-tepungan itu kalau memang kita pengen banget gorengan paling sebulan sekali gitu. Gorengan terus mie, bakso gitu itu kita hindarin dulu. Tapi di bulan pertama kita belum berhasil, mungkin karena memang aku tadinya harusnya mengkonsumsinya tomat aja, suami semangka aja. Cuman di situ di bulan pertama sama kedua aku mengkonsumsinya jus 3 Diva yang tanpa disaring. Terus belum berhasil juga dan suami juga belum mengkonsumsi telur bebek. Nah, dan di bulan terakhir ini kita fokus karena aku pernah dengar salah satu Habib dari Malaysia kalau untuk promil yang laki-lakinya makan buah semangka, yang perempuannya makan buah tomat. Itu aja difokusin buah itu aja. Akhirnya ya udahlah, mungkin aku pikir yang di bulan pertama bulan kedua itu jus 3 Diva itu lebih bagus, manfaat lebih bagus gitu dibandingkan hanya tomat aja gitu kan aku pikirkan. Jadi aku pilih jus 3 Diva. Dan akhirnya aku coba deh atas saran Habib itu aku konsentrasinya di semangka sama di tomat aja. Jadi untuk konsumsi sarapannya untuk suami aku jusin semangka. Semangkanya merah ya, harus semangka merah plus bijinya plus kulit putihnya itu. Tanpa disaring, tanpa campuran gula atau campuran apapun. Kalau kalian mau campur air sedikit aja untuk biar bisa lebih blendernya nggak berat gitu. Itu setiap pagi dan telur bebek rebus 2. Dan untuk istri aku jus tomat, tomatnya direbus dulu pakai air sekitar setengah gelas sampai kira-kira 3 menit kulitnya agak ngelupas, kita kelupasin kulitnya baru kita blender, campurin dengan air rebusan itu tanpa campuran apapun lagi, pure benar-benar coklat, pure benar-benar si tomat aja. Terus kita minum, habis kita minum aku minum olive oil sekitar 2 sendok. Terus sarapannya aku telur ayam rebus 2 butir, kalau nggak ayam kampung, kalau nggak ayam biasa juga nggak apa-apa. Aku selalu rutinin itu. Jangan lupa olahraganya setiap pagi, jangan malam, kalau bisa olahraganya itu harus pagi habis subuh. Ini aku ya, habis subuh kita olahraga sekitar minimal 30 menit, mau olahraga apapun. Kalau aku olahraganya cuma lari atau jalan cepat. Habis olahraga aku ngelakuin yoga untuk kesuburan. Aku ngikutin penyoga star di YouTube. Yoganya sekitar 30 menit, jadi kurang lebih olahraga sama yoga sekitar 1 jaman. Nah, untuk suamiku cuman lari aja, kadang karena dia di kantor juga ada olahraga kayak voli sama bulu tangkis gitu. Terus dalam 1 bulan itu aku melakukannya secara rutin, pokoknya
benar-benar rutin suami istri ya, jangan bergantung hanya istri aja, suaminya males-malesan nggak mau usaha juga, karena untuk promil itu dilakukan oleh suami istri, bukan hanya istri aja ya, sperma pun harus bagus juga, bukan sel telur doang yang harus bagus gitu. Jadi mohon kerjasamanya para suami gitu, jangan bergantung sama istri, jangan merasa hanya istri saja yang harus melakukan usaha. Oke, terus untuk jam tidur pun kita atur, tidak ada yang bergadang. Kita tidur di jam 9 masuk kamar, setidaknya jam 10 kita harus sudah mulai tidur, jam 11 harus sudah lelap. Karena apa? Aku pernah dengar salah satu dokter bilang jam kerja organ tubuh kita di livernya itu di jam 10 sampai jam 11 saat kita tertidur lelap. Jadi kita membantu organ-organ tubuh kita untuk bekerja secara tepat gitu, waktunya dia bekerja jam segitu ya kita kasih waktunya gitu, jangan kita begadang. Nah, untuk berhubungannya pun kita atur kayak di bulan itu memang kita berhubungannya setelah aku haid terakhir misalkan tanggal 1, haidnya terakhir tanggal 1, terus aku berhubungannya di tanggal 3 kalau enggak tanggal 4. Menurut Habib begitu, selesai haid jangan berhubungan dulu, tunggu 3 hari atau 2 hari. Aku nunggunya 3 hari setelah haid bersih, 3 hari baru berhubungan. Terus setelah itu 3 hari lagi kemudian baru berhubungan, dan berhubungannya pun maaf ini agak vulgar, aku berhubungannya secara doggy style. Jadi benar-benar selama berhubungan itu aku nggak pernah ganti-ganti posisi, hanya terus begitu. Jadi maaf ya, spermanya dikeluarin saat spermanya dikeluarin jangan dicabut dulu. Jangan dilepas dulu, tunggu sekitar 5 menit baru dilepas, dan kitanya terus tiduran ganjel pinggang kita pakai bantal, nunggu sekitar setengah jam baru kita bersihkan gitu. Dan itu aku lakukan berhubungannya 3 hari sekali, setelah haid 3 hari, jadi kita jangan buru-buru berhubungan dulu. Terus untuk vitamin, aku minum hanya vitamin D3 yang mereknya Toyo Kenko, suami istri aku minum. Kenapa vitamin D3? Karena D3 pun ternyata bagus untuk kesuburan pria dan wanita, karena di situ juga mengandung antioksidan juga, untuk kayak imun tubuh kita. Dan kenapa sih harus buah semangka dan tomat? Karena katanya setelah baca-baca di Google, buah semangka dan tomat itu buah semangka dan tomat itu mengandung zat likopen yang antioksidannya tinggi gitu. Nah, kenapa tomatnya harus direbus? Untuk kita nih istri, tomatnya wajib direbus ya teman-teman. Kenapa tomatnya direbus? Karena tomat akan mengeluarkan zat likopen saat dia direbus atau dimasak gitu. Kalau kita makan secara mentah, dia hanya mengeluarkan vitamin C dan A. Nah, kalau untuk semangka, dari semangka itu dari kulit sampai bijinya dia banyak mengandung manfaat. Dan jangan semangka yang kuning ya teman-teman. Maaf, karena semangka merah itu warna merahnya itu yang mengandung zat likopen, dan tomat pun yang warna merah alaminya itu mengandung zat likopen. Tapi kalau tomat beda ya dengan semangka, memang yang paling tinggi itu tomat zat likopennya. Cuman ini benar-benar yang mengkonsumsi suami semangka, istri hanya tomat gitu. Konsentrasi di situ aja dulu Bunda. Aku pakai tomat sayur yang sebesar telur ayam biasa 2 butir. Aku menggunakan 2 butir. Kalau kalian mau pakai tomat buah yang ada di supermarket, bisa pakai 1 aja. Itu kan rasanya tidak terlalu asam seperti tomat sayur ya. Oh iya, tambahan lagi karena suami aku rutin olahraganya tiap hari, pokoknya olahraga harus dilakukan setiap hari ya, kalau enggak 2 hari sekali. Karena itu makanannya pun diatur, banyakin sayuran, kurangin nasi, kurangin jajanan, bakso, tepung, perminyakan kurangin dulu, pokoknya hidup sehat. Lalu suami aku juga minum susu yang tinggi protein, yang kayak untuk orang-orang fitness itu loh. Jadi itu mungkin juga membantu karena dia proteinnya tinggi juga kan, jadi membuat spermanya juga bagus gitu. Dan itu aja sih yang aku lakuin, dan alhamdulillah pas di bulan Mei aku mulai, Mei, Juni, Juli, akhirnya Juli itu haid terakhir aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang promil. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.